Kalau sudah guru contohnya memberikan, kamu itu kalau makan harus duduk, minum etikanya harus duduk. Tapi suatu ketika kamu pas melihat seorang guru itu makan kok berdiri, minum kok berdiri, itu harus ditakwil. Kenapa kok guru berdiri? Bagaimana cara mentakwil dengan takwilan yang positif? Oh iya, mungkin guru ini ingin menutup kemuliaannya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa sadiqatihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin malaikatil muqarrabin wa ala ila hadratin malaikatil شيخنا خليل بن عبد اللطيف شيخنا عبد الرحمن وأصوله وفروعهم وتسليم إليه وولده ومحبه على الله والده ويعيد علينا ببركته وبركة علمه وسره وصرفه ويكتب علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام الحزامي النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sebuah fasal. Wa mimma yata'akkadul i'tina'i bihi alla yaqra'a 'ala syaikhi fi hali syughli qalbi syaikhi wa malalihi. Wa mimma, dan juga di antara beberapa hal yata'akkadul i'tina'i yang perlu diperhatikan bihi oleh murid alla yaqra'a, hendaknya jangan membaca siapa murid ala syaikhi, kepada gurunya, fi hali syughli qalbi syaikhi, fi hali, di saat kondisi syughli qalbi syaikhi, sibuknya hati gurunya, wa malalihi, dan di saat kondisi letihnya seorang guru.
Jadi di antara beberapa hal, kata Imam Nawawi, yang perlu diperhatikan oleh seorang murid, hendaknya jangan mengaji kepada guru yang di saat kondisi hatinya guru itu sedang syughul, sedang sibuk. Artinya masyghul di sini hatinya sibuk dengan beberapa urusan-urusan. Wa malalihi, dan juga di saat kondisinya seorang guru itu sedang jenuh, capek. Jadi hendaknya santri menahan diri dulu untuk tidak belajar kepada seorang guru. Dan juga diantaranya selain daripada itu adalah wastinfarihi, dan di saat kondisi guru istinfarihi, kondisi ketakutan siapa guru. Istinfar ini adalah sesuatu ketakutan yang disebabkan oleh faktor mungkin dari teror atau apa. Biasanya di dalam cetakan yang lain ini adalah dalam bentuk kurungan tulisnya raw'un wa raw'ihi. Ya, kondisi guru mungkin diteror, diancam, diintimidasi atau apa. Akhirnya dalam kondisi seperti itu hendaknya jangan belajar dulu kepada guru, karena terancamnya keselamatan guru. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga diantaranya waqommihi, dan di saat kondisi sedihnya seorang guru. Wa farhihi, dan di saat terlalu bahagianya seorang guru. Wa ju'ihi, dan dalam kondisi laparnya guru. Wa atashihi, dan di saat kondisi hausnya guru. Wa nu'asihi, dan ngantuknya guru. Wa qalaqihi, dan gelisahnya guru. Wa nahwa dzalika, dan juga kepada hal-hal yang lainnya seperti hal yang demikian itu, kepada hal-hal yang seperti hal tersebut. Apa saja yang sekiranya membuat guru tidak nyaman, hendaknya seorang murid menahan dulu, jangan belajar, jangan menghadap guru untuk belajar mengaji atau apa. Wa nahwa dzalika, dan seperti hal-hal yang demikian itu, mimma, dari apa-apa, yashuqqu, yang bisa memberatkan, alaihi, terhadap guru. Au yamna'uhu, atau mencegah guru, min kamali huduril qalbi, dari sempurnanya kehadiran hati, wan nasyati, dan semangatnya. Jadi perlu diperhatikan juga waktu-waktu guru ini oleh murid. Ini etika namanya. Bukan cuma hanya belajar terus belajar tanpa mengetahui kondisi seorang guru. Harus paham dengan keadaan guru. Maka dari itu kata Imam Nawawi, wa ayyaghtanima, dan hendaknya seorang murid ayyaghtanima, mengambil kesempatan, hendaknya bisa mengambil kesempatan, awqata nasyatihi, awqata, kepada waktu-waktu, kepada beberapa waktu, nasyatihi, di saat semangatnya guru. Wa ayyaghtanima, hendaknya seorang murid bisa mengambil kesempatan, awqata, kepada waktu-waktu nasyatihi, semangatnya guru. Jadi harus punya jadwal tersendiri. Kapan biasanya guru ini kondisi tenang, anteng. Karena jika hal yang ini terjadi, termasuk syughli qalbi syekh, termasuk lalainya hati, capeknya guru, ketakutannya guru, sedihnya guru, bahkan terlalu bahagianya guru, ini bukan waktu yang tepat.
Kenapa waktu bahagianya guru kan bukan harusnya itu kan bagian dari kesemangatan, bukan. Karena memberikan kesempatan guru untuk menikmati kebahagiaan itu. Guru juga manusia. Wajuhihi, apalagi di saat kondisi laparnya seorang guru, wangshihi, haus. Jadi harus diberikan kesempatan kepada guru. Juga selanjutnya wa min adabihi, dan diantara adab-adab seorang murid, ayyahtamila, hendaknya mampu bersabar. Ayyahtamila, hendaknya siap menanggung, maksudnya itu. Ihtamala yahtamilu, ini maknanya menanggung, tapi saya maknai di sini ayyahtamila, mampu bersabar. Mampu bersabar terhadap apa? Jafwatas syaikhi, kepada sikap kasarnya guru. Wa su'a khuluqihi, dan buruknya akhlak guru. Mungkin ada guru apa? Perlakuannya tidak bagus kepada muridnya, helap sama mana? Helap. Ya. Bisa jadi seorang murid harus apa? Harus tetap dianjurkan untuk ayyahtamila, mampu bersabar, mampu menerima itu. Jafwat asy-syaikhi, kepada sikap apa? Kasarnya seorang guru, wa su'a khuluqihi, dan buruknya akhlak seorang guru. Ini kan luar biasa banget ini, jika murid mampu seperti ini. Mungkin ada gurunya apa ya, temperamen ya, gurunya temperamen, dukaan, suka marah, ya tidak apa-apa. Kan kita belajar ingin mengambil manfaat daripada dirinya, ingin belajar keilmuannya. Atau kadang memang seorang guru itu menguji. Seorang guru menguji kepada murid dengan gaya yang temperamen atau dengan akhlak yang tidak bagus. Contohnya akhlak tidak bagus, ini kan guru sering mengajarkan kalau minum harus duduk, makan harus duduk. Ini kok malah minum berdiri? Ini bentuk ujian kepada murid. Karena seorang murid itu berguru bukan cuma berguru secara zahir, harus juga berguru secara batin. Yang dituntut keikhlasannya itu secara lahir dan batin. Jadi harus siap menanggung semua itu. Ada seorang murid suatu ketika berguru kepada seorang syekh, seorang ahli di bidang agama. Sampai 3 hari 3 malam itu tidak disapa. 3 hari 3 malam itu tidak disapa. Bahkan dipersilahkan masuk pun tidak. Di depan rumahnya itu diam terus. Tidak disuguhi makanan, ya tidak diapain, tidak. Kalau tidak disapa tapi disuguhi makanan kan masih penting. Ini tidak disuguhi makanan, tidak disuguhi minuman, ya dicuekin. Tidak disapa, dibiarkan begitu saja. Tapi alhamdulillahnya si murid ini bersabar selama 3 hari. Coba bayangkan. Niatnya berguru kepada seorang syekh, lalu dicuekin begitu saja selama 3 hari. Tapi alhamdulillahnya si murid ini bersabar. Sehingga apa? Memperoleh ilmu yang luar biasa di saat si guru ini menerima dirinya sebagai murid. Siapakah beliau? Imam Syafi'i. Di saat berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik ya seperti itu. Tidak langsung serta-merta diterima. Bahkan mau diterimanya pun itu dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Harus hafal Muwatta saya dulu. Kitab Muwatta'nya Imam Malik itu tebal. Harus selesaikan atau paling tidak hafal kitab Muwatta'nya saya, kata Imam Malik.
Tapi apa jawaban Imam Syafi'i? Bukan berbentuk kesombongan. Alhamdulillah Kiai, mungkin bahasa sekarang lah bahasa Kiai lah. Kita motok sampai sudah ada dalam kepala saya. Karena alasan Imam Malik simpel. Karena di saat saya memberikan pelajaran, jika dia tidak paham dasar lah bahasanya, sesuatu dari ilmu yang ada dalam diri saya tidak dia pahami, bagaimana akan saya memberikan penjelasan? Jadi penggalian ilmu itu dari sana. Belum lagi banyak ulama-ulama yang memberikan ujian dengan bentuk kekerasan. Bahkan bukan cuma dicuekin, nggak disuguhi makanan, nggak disapa apa, diusir. Diusir banyak itu. Banyak ulama-ulama dulu itu seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan suatu ketika ada seorang kiai, seorang santri mau mondok ke Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, ya. Baru sampai pondoknya sudah diusir. Nggak sampai ngaji, belum ngaji, baru sampai sudah diusir. Tapi berkat kesabaran dan ketakzimannya, seorang santri ini alhamdulillahnya menjadi kiai. Dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak kalau ini ceritanya yang mondok kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ada beberapa santri yang diusir, bahkan langsung dituding sebagai pencuri. Di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari. Oh, kamu pencuri, pulang saja. Padahal dia tidak ngambil sesuatu apapun, tapi langsung dituduh pencuri. Kalau tak paham, kondisi hatinya tak sabar, tak mampu ayah tamil namanya, tak mampu bersabar menanggung dari sikap seorang guru yang seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin ilmunya tak barokah. Karena di saat berguru, seorang murid dituntut harus siap lahir dan batin. Secara zahir dia beretika kepada guru, secara batinnya dia mampu memahami kondisi guru. Artinya harus siap menerima secara lahir dan batin. Itu sudah cerita-cerita seperti ini masyhur, banyak sudah ma'ruf lah, bukan sesuatu yang baru. Jadi harus bersabar menerima sikap keras dari guru dan buruknya akhlak seorang guru. Wala yasuddahu, dan kata Imam Nawawi, wala yasuddah, dan jangan sampai menghalangi kepada murid dzalika, akan hal itu. Wala yasuddah, dan jangan sampai menghalangi kepada murid dzalika, akan hal itu. Jangan menghalangi yang bagaimana? An mulazamatihi, dari mulazamahnya untuk berguru. Jangan sampai menghalangi hal tersebut dari buruknya akhlaknya guru, kerasnya guru. Jangan menghalangi hal itu dari an mulazamatihi, untuk tetap berguru gitu. Wa'tiqadi kamalihi, dan juga jangan sampai menghalangi untuk i'tiqadi kamalihi, untuk tetap meyakini kesempurnaan guru. Ini hati-hati, betul dijaga. Ini harus betul-betul dijaga kondisi hati. Berarti ini di sesi akhir Imam Nawawi sudah betul-betul memberikan keterangan tentang murid harus seperti apa. Ini sudah sesi akhir kan. Setelah itu baru masuk bab inti di kitab At-Tibyan. Ini betul-betul diperhatikan, katanya, hati-hati. Kalau sudah guru mungkin menguji secara zahir, dicambuk, dipukul, mungkin wajar-wajar saja, siap menerima dan bersabar. Tapi di saat kondisi hatinya diuji oleh guru ini, ya perlu lebih dipahami lagi. Harus berhati-hati seorang murid. Sebagaimana Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir kan? Iya, diuji. Jalan-jalan tiba-tiba Nabi Khidir manggil anak kecil, langsung dicekek, dibunuh. Nabi Musa kan kaget. Ya kondisinya kan belum siap.
tapi pada akhirnya akan menerima sebuah kebenaran. Pada akhirnya akan terjawab. Jadi ya harus siap-siap saja. Nah, di saat kapanpun kalian berguru, ngaji kepada siapapun, melihat kondisi guru yang mungkin kayaknya ekstrim, kasar, atau akhlaknya tidak baik, siapkan hati kalian. Karena ini adalah bagian dari tuntunan keilmuan. Yang tujuannya tidak lain agar ilmu kalian itu menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Jadi di saat kata Imam Nawawi, di saat kalian menemukan, melihat guru seperti itu, akhlaknya tidak baik, hal itu jangan sampai menghalangi kalian itu niatnya untuk tetap berguru kepada guru tersebut. Dan harus tetap meyakini tentang kemuliaan, kesempurnaan guru tersebut. Jangan sampai menghalangi. Kecok-kecoknya lah, guru nak ketak. Kecok-kecoknya lah, guru nak kedapatnya mana? Ketak-ketak. Karena setiap guru memiliki keistimewaan masing-masing. Wa yata'awwala, dan hendaknya seorang murid, ini juga diantara adab-adabnya, bagaimana menyikapi kondisi guru ini kalau sudah seperti ini. Wa yata'awwala, dan hendaknya seorang murid ta'awwala apa? Mentakwil. Apa takwil? Menafsirkan. Kontrik tafsir. Harus ditafsir. Jadi dari apa? Wa yata'awwala, dan hendaknya seorang murid senantiasa mentakwil tentang apa? Li af'alihi, terhadap gerakannya guru, wa aqwalihi, af'al itu perbuatannya. Li af'alihi, terhadap perbuatannya guru, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapannya guru. Allati zahiruha, yang mungkin secara zahirnya al-fasadu ialah rusak. Allati zahiruha, yang mungkin secara pandangan zahirnya rusak, fasad rusak, tak sesuai dengan syariat. Mungkin secara pandangan zahirnya ini tak sesuai dengan syariat. Nah, jika seperti ini apa solusinya? Yaitu harus ta'wilatin sahihatin, harus ditakwil dengan takwil yang sahih, dengan ditafsiri dengan tafsir yang positif. Harus direnungi dulu, kenapa guru kok begini? Harus ditafsiri dengan tafsir yang positif, sahihah, dengan tafsiran yang positif. Jangan pernah menafsirkan sesuatu dari perkataan guru ataupun perbuatan guru itu dengan takwil yang negatif. Jadi sebenarnya kalau kita beretika di saat posisi kita sebagai pelajar, jadi jangan ikut-ikutan berpedoman kepada sebuah ungkapan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu bukan posisi kita. Itu etika itu adalah untuk guru, agar guru memberikan contoh yang terbaik kepada murid. Jadi itu pegangan itu, pedoman itu harus dipegang seorang guru. Jadi seorang guru itu harus beretika dalam hal apapun, gitu. Jadi seorang murid jangan memegang pedoman yang seperti itu. Gurunya kan makan berdiri, tak apa-apa saya makan sambil berlari. Bukan begitu. Itu bukan pedoman bagi murid. Pedoman kalian itu harus mentakwil, bukan mengikuti apa sesuatu yang khawarikul adat, yang secara pandangan syariat itu keluar, tidak sesuai maksudnya dari pandangan syariat. Kalau sudah guru contohnya memberikan, kamu itu kalau makan harus duduk, minum etikanya harus duduk. Tapi suatu ketika kamu pas melihat seorang guru itu makan kok berdiri, minum kok berdiri, itu harus ditakwil. Kenapa kok guru begini? Bagaimana cara mentakwil dengan takwilan yang positif? Oh iya, mungkin guru ini ingin menutup kemuliaannya, gitu. Biar tidak terus dipuji oleh manusia pada umumnya, kan begitu.
Jadi mungkin guru dengan cara ini beliau itu menutup kemuliaannya. Jadi banyak cara. Dan itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk diterima oleh seorang murid. Sebagaimana Kiai Zaim itu pernah cerita bahwa ada 2 santri yang meragukan tentang kewalian Kiai As'ad kan. Yang satunya percaya, yang satunya tak percaya. Karena secara zahirnya kan Kiai As'ad tak menjalankan syariat, kan begitu. Tadi kan bacaan saja seperti itu. Allati zahiruha al-fasad, yang secara zahirnya itu rusak. Karena secara khabar, secara berita, secara cerita, dan itu sudah masyhur. Kiai As'ad kan tak pernah salat berjamaah, kan begitu. Iya, secara zahir. Sehingga ada santri yang tak percaya, yang mengintai, yang mungkin ingin menelusuri lah, agar menjadi sesuatu keyakinan di dalam dirinya. 2 orang santri itu satunya percaya, akhirnya menemukan kebenaran. Oh ternyata begini. Yang satunya tetap tak percaya. Masa begini wali. Akhirnya apa dampaknya? Dampak kepada dirinya. Selain ilmunya tak barokah, dan secara khobar, menurut kabar, menjadi gila, kan itu. Karena apa? Karena senantiasa menilai sesuatu yang negatif kepada guru. Jadi hati-hati yang seperti itu. Jadi keilmuan, semua apapun tingkah laku guru itu tidak serta-merta bisa dilogikakan gitu. Paham ya? Iya. Jadi harus serba direnungi juga. Ini namanya takwil. Jika ada tingkah laku dari guru ataupun ucapan guru yang keluar dari konsep syariat, itu harus ditakwil, bukan langsung dinilai, tapi ditafsiri dulu. Ini kenapa guru kok begini? Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takdim kepada guru. Jadi hati-hati, kata Imam Nawawi. Fama ya'jizu an dzalik, maka tidaklah ya'jizu, lemah, an dzalika, dari melakukan hal tersebut. Artinya seorang murid ini, fama ya'jizu, maka tidaklah lemah siapa murid, an dzalika, dari melakukan hal itu. Hal itu apa? Mentakwil. Maka tidaklah lemah seorang murid dari melakukan pentakwilan, penafsiran terhadap tingkah laku guru dan ucapan-ucapan guru, illa qalilut taufiqi aw adimuhu, kecuali murid yang sedikit mendapat taufik, aw adimuhu, atau bahkan dia tidak mendapat taufik. Jadi orang yang bisa menafsir itu bagian dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak sedikit seorang santri berkhianat kepada gurunya hanya gara-gara tak mampu menilai dengan nilai yang positif. Banyak seperti itu. Tak sedikit seorang santri yang meninggalkan gurunya atau bahkan berkhianat kepada gurunya hanya gara-gara tak mampu mentakwil secara positif kepada tingkah laku dan ucapan-ucapan gurunya. Ini bagian dari taufik. Tapi jika santri sudah mendapat taufik dari Allah, bisa mentakwil kondisi gurunya, bisa mentakwil ucapan-ucapan gurunya yang mungkin sudah keluar dari konsep syariat, tak meninggalkan rasa ta'zim, maka ada jaminan ilmu itu akan menjadi ilmu yang barokah. Jadi kalaupun kalian tak mampu mentakwil, seandainya kalian tak mampu mentakwil, bagaimana menjaga kondisi hati kalian terhadap guru yang allati zahiruhal fasad, yang mungkin secara zahirnya itu rusak? Kalian tak usah ikut komentar. Ini saja, diam saja, diam itu lebih bagus. Sebagaimana sabda Rasul, falyaqul khairan awil yasmut.
Maka ucapkanlah sesuatu yang bagus, awil yasmut, atau diam saja. Kalau ada orang lain tanya kepada kalian, kenapa guru kamu kok seperti itu? Tak oneng, bilang, saya tidak tahu. Saya bukan makomnya, saya bukan levelnya. Itu level guru saya. Karena guru saya lebih tahu dan lebih tinggi keilmuannya dari saya. Jadi seperti itu namanya taslim. Ya sudah, serahkan saja kepada guru, tak perlu ikut komentar. Kalau sekarang kan sudah banyak komentar macam-macam. Wah, gurunya orang lain menilai gurunya negatif, santrinya ikut-ikut menilai negatif, ikut mengomentari gitu. Ya Allah, apa ndak iman kepada ilmu yang sudah Allah titipkan di dalam diri kalian melalui lisannya guru tersebut? Kalau sudah su'ladat, gimana kalau sudah Allah cabut keberkahannya? Mungkin Allah tetap tanam keilmuan itu di dalam diri kalian, tapi kalau sudah Allah cabut keberkahannya, mau jadi apa kalian? Kan seperti itu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Ta'lim itu mengandung nilai keberkahan luar biasa. Jadi kalau ada guru seperti itu, sikap biasa, taslim saja. Ini kan kekhawatirannya takut pas ketemu guru helak kan, repot benar guru, nanti guru pas helak. Taslim saja. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dari perjalanan batin beliau guru-guru kita ini, kan seperti itu. Dan yang pastinya harus senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi, menyikapi kondisi guru yang seperti itu. Ya, perbanyak doa seperti sebelumnya. Allahumma astur aiba muallimi, kan seperti itu. Sebelumnya kan begitu. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Itu sudah simpel. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Sudah mencakup ini. Insyaallah kalau doa itu diistiqomahkan, Allah akan memberikan taufik kepada kalian bisa mentakwil dengan takwilatin sahihatin, dengan penafsiran yang positif kepada guru, dan juga insyaallah keberkahan dari ilmu yang kalian dapati itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wala tudhib, jangan engkau cabut barakata ilmi, keberkahan ilmunya beliau ini, minni, dari diriku. Terus yang berdoa seperti itu maknanya luas. Jadi harus siapkan mental kalian ini menghadapi guru yang seperti itu. Harus siap mental.